Ya, pidato Powell akhirnya mendorong kembali emas kembali bangkit sampai akhirnya pagi ini atau lebih tepatnya di siang hari ini kita melihat area yang relatif mendekati ke zona 4.200. Tapi selain itu ada beberapa faktor lain yang juga menjadi pertimbangan market atau menjadi pemicu pergerakan sentimen market. Termasuk salah satunya adalah masalah Takaichi. Ya, ini dia ulasannya. Oke, faktor penggerak market datang dari pertama yaitu kaitannya dengan lagi-lagi ini adalah masalah Amerika dan China. Kelihatannya tidak semudah itu menganggap bahwa ketegangan yang dipicu oleh Trump ataupun bahkan klaim Trump adalah dipicu oleh China itu selesai. Kenyataannya dalam 2 hari terakhir kita sempat ada harapan bahwa mereka mulai kembali ke jalur diskusi. Tapi kecenderungan itu ternyata bisa dibilang mungkin semu. Karena sampai tadi malam kita sempat melihat adanya tekanan pada pasar saham ataupun ekuitas, sehingga akhirnya kita melihat ada kondisi yang mungkin sedang dipertimbangkan oleh market, yaitu kekhawatiran terkait dengan ketegangan baru antara Amerika dan China. Tapi di sisi lain, mereka juga survive, indeks saham juga survive, pasar ekuitas juga survive, itu dikarenakan pidato Powell yang dinilai oleh market sebagai jalur pembuka lebih lanjut untuk pemangkasan suku bunga. Jadi kalau lihat dari kondisinya memang cukup berimbang, harapan dari potensi yang terjadi ketegangan, lalu kemudian ada harapan lagi terkait dengan pemangkasan suku bunga. Dan yang berikutnya juga tak kalah menarik adalah dari DPR yang saya rasa ini tidak perlu lagi kita lihat dalam beberapa waktu ke depan karena hasilnya masih tetap sia-sia. Voting yang dilakukan sampai tadi malam 14 Oktober ternyata di luar dugaan sama sekali tidak mendapatkan kecenderungan untuk terjadinya kesepakatan. Padahal banyak pihak yang mengharapkan bahwa shutdown harusnya sudah selesai minggu ini, tapi kelihatannya ini agak meleset. Nah, yang terakhir adalah terkait dengan rintangan yang kemungkinan akan dihadapi oleh Takaichi. Walaupun dia kemarin sempat menyinggung terkait dengan rencana diberlakukannya pelonggaran fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Jepang, nyatanya itu tidak cukup untuk meyakinkan partai koalisinya. Sehingga akhirnya ini yang menjadi pertanyaan besar bagi para pelaku pasar, bagaimana dampak ke depan kalau misalkan Takaichi dijadikan Perdana Menteri Jepang, atau mungkin malah partai oposisi yang akan mengambil alih dalam membentuk pemerintahan baru. Nah, ini yang menjadi faktor kenapa Japanese yen kembali mengalami penguatan. Oke, kita lihat dari poin pertama, yaitu kembali dari masalah Trump yang sepertinya dia mencoba untuk mencari alasan yang tepat untuk menekan China. Termasuk mungkin salah satunya ya, respon atau reaksi market terhadap apa yang dituduhkan oleh Amerika dalam Donald Trump saat dia mengatakan bahwa yang dilakukan oleh China terkait dengan kenaikan ataupun pelarangan ataupun pembatasan ekspor rare earth mineral itu sudah dianggap sebagai sikap yang tidak fair. Walaupun sempat ditarik kembali ucapannya lalu kemudian juga mendorong untuk menghentikan atau tidak diberlakukannya kenaikan tarif 100%, tapi nyatanya kebijakan tarif 100% tersebut tidak dicabut, teman-teman. Jadi ini yang mungkin masih membuat market bertanya-tanya apa gerangan yang akan terjadi ke depan. Nah, ternyata lagi-lagi Trump memberikan pernyataan yang bisa dibilang sangat sensitif kepada pasar. Dan kita lihat di sini Trump menuduh China tidak membeli kedelai dari Amerika dengan sengaja, sehingga akhirnya membuat petani-petani kedelai di Amerika kebingungan untuk menjual produk mereka. Kemudian yang kedua, juga Trump mengatakan bahwa ini sebagai tindakan yang tidak bersahabat. Ya, artinya lagi-lagi Trump coba menjinggung terkait dengan kebijakan dari Presiden Xi Jinping. Lalu kemudian juga dia sedang mempertimbangkan, katanya akan menghentikan hubungan bisnis dengan China. Pertanyaannya apakah bisa atau tidak? Yang jelas dari pernyataan Menteri Keuangan kemarin Scott Bessent menilai bahwa sebetulnya China lebih membutuhkan kami. Sementara Amerika ya mungkin relatif butuh tapi tidak sebegitu besarnya dibandingkan China terhadap Amerika. So dengan pernyataan-pernyataan tersebut kemungkinan ini yang memicu ketegangan baru sehingga akhirnya market kecenderungannya tidak berani terlalu agresif. Dan itu terlihat dari pasar ekuitas yang bergerak naik walaupun rebound terdorong oleh ekspektasi pemangkasan suku bunga dari Fed, tapi nyatanya posisinya agak khawatir dengan apa yang disampaikan oleh Powell, agak khawatir dengan apa yang disampaikan oleh Trump sehingga bisa memicu konflik dagang lebih lanjut. Nah, di sisi lain juga kita pertimbangkan dari apa yang disampaikan oleh Powell. Mungkin beberapa menilai pernyataan tersebut tidak terlalu bombastis, tapi bagi para pelaku pasar kelihatannya mereka mencermati setiap sisi pernyataan dari Powell. Salah satu yang paling utama yaitu jelas
apa yang akan dilakukan oleh Federal Reserve, terutama kaitannya dengan dampak tarif terhadap inflasi dan juga terkait dengan pernyataan di Jackson Hole Symposium sebelumnya, yaitu masalah pasar tenaga kerja. Ternyata lagi-lagi Powell mengatakan bahwa memang kalau dilihat dari masalah inflasinya ada posisi di mana mereka masih tetap meyakini inflasi tetap tinggi. Tapi di sisi lain resikonya berimbang dengan resiko pasar tenaga kerja. Namun dengan saat ini kondisi yang paling mungkin terjadi adalah ada risiko lebih tinggi lagi kaitannya dengan pelemahan pasar tenaga kerja. Jadi opsinya ada dua di situ. Mandat gandanya harus memperjuangkan atau melawan inflasi, atau mereka akan mencoba untuk mengatasi sektor tenaga kerja. Nah, kelihatannya dari pernyataan tadi malam itu kecenderungan memihak kepada sektor tenaga kerja. Walaupun dengan pendekatan bahwa konsekuensinya adalah berimbang antara risiko menghadapi pasar tenaga kerja atau menghadapi inflasi yang masih tetap tinggi. Nah, juga masalahnya adalah dia akan tetap membuka kemungkinan untuk pemangkasan Oktober, walaupun dengan cara salah satunya adalah mengurangi neraca keuangan. Nah, untuk mengurangi neraca keuangan ini sebetulnya ini agak berseberangan. Karena posisinya dengan mengurangi neraca keuangan atau menghentikan pengurangan neraca keuangan, itu sama saja dengan dia membiarkan kebijakan pengetatan tetap berjalan. Nah, kalau misalkan di sisi lain melakukan pemangkasan suku bunga, itulah kebijakan longgar. Nah, tapi satu sisi dengan cara dia mengakhiri pengurangan neraca keuangan, itu menandakan bahwa dia mencoba untuk mengontrol ataupun mengendali inflasi dengan cara mengurangi pasokan uang yang beredar. Nah, ini kemungkinan yang disiasati oleh Bank Sentral, dalam hal ini adalah Federal Reserve, sehingga nantinya inflasi dikatakan bisa relatif terkendali atau stabil, lalu kemudian dampak tarif bisa dikontrol atau dikendalikan, dan ujung-ujungnya nanti dia akan lebih leluasa atau Bank Sentral akan lebih leluasa untuk melakukan pemangkasan suku bunga. At least mereka akan mendorong kepada pasar tenaga kerja penuh. Yang saat ini dikhawatirkan efek dari shutdown salah satunya adalah memicu kepada pasar tenaga kerja yang semakin lemah. Nah, sementara dari beberapa pernyataan bank sentral lain, termasuk dari Christine Lagarde juga Bailey, keduanya memang kecenderungannya tidak mengatakan terkait dengan kebijakan moneter apa yang akan dilakukan oleh kedua bank sentral tersebut. Tapi mengerucut kepada pernyataan yang disampaikan oleh Christine Lagarde, dia menyoroti terkait dengan hubungan dagang antara Amerika dan China dan kekhawatiran-kekhawatiran terkait dengan ketidakpastian. Jadi yang diharapkan adalah ada kepastian di antara kedua hubungan tersebut. Dan juga kaitannya dengan suku bunga, dia tidak bisa berkomitmen ataupun tidak bisa menyimpulkan apakah masih ada target tertentu untuk penurunan suku bunga. Sementara Bailey condong untuk menekankan ke pasar tenaga kerja yang dilihatnya mulai melemah. Sepertinya agak relatif membingungkan ya, tapi posisi dari Bailey kelihatannya cenderung mirip dengan apa yang dilakukan oleh Powell. Jadi kalau begitu kelihatannya ECB akan tetap sustain ataupun tidak akan menurunkan suku bunga dalam waktu dekat. Sementara Bailey dari BOE kecenderungannya memberikan sinyal bisa saja terjadi pemangkasan suku bunga di pertemuan berikutnya. Kalau begitu posisinya akan relatif mungkin mirip dengan dolar, yaitu konseling berpotensi mengalami pelemahan dalam waktu dekat. Kemudian dari bank sentral juga termasuk dari para pejabat Fed, tambahannya adalah dari Susan Collins dan juga Michelle Bowman. Keduanya sepakat untuk mendukung penurunan suku bunga, termasuk ya mungkin Susan Collins yang kita lihat sebagai orang yang relatif dovish untuk saat ini. Dia memilih untuk menilai bahwa penurunan suku bunga lebih tepat untuk dilakukan lebih lanjut. Dan Bowman sebagai calon kandidat atau salah satu calon kandidat pengganti Powell juga akan terus mendorong kemungkinan 2 kali pemangkasan di tahun ini. Nah, pertanyaannya adalah apakah para pejabat bank sentral lain juga mendukung? Dalam hal ini adalah seperti Cass Curry, lalu kemudian juga Austin Goolsbee, atau bahkan dari Mary Daly. Nah, nampaknya dari beberapa yang saya catat dalam 1 atau 2 minggu terakhir, kita hampir bisa dipastikan mendapatkan mayoritas mendukung kepada pemangkasan suku bunga di bulan Oktober. Oke, sementara dari Jepang, politik yang mungkin tidak akan berkesudahan dalam waktu dekat, kaitannya dengan kemenangan Takaichi yang tadinya semula diharapkan bisa memberikan harapan baru terkait dengan ekonomi Jepang dengan melakukan pelonggaran kebijakan dan juga didukung oleh partai koalisi tentunya, sepertinya agak sirna atau dalam ini redam. Dan itu dikarenakan dari 2 atau 3 hari terakhir kita sempat mendapatkan kabar terkait dengan Komeito yang keluar dari koalisi bersama LDP di parlemen. Alhasil dampaknya nggak terlalu bagus teman-teman. Posisinya adalah LDP sebagai partainya pemerintah atau partai penguasa pemerintah
biasanya sudah bertahun-tahun lamanya seperti demikian. LDP akan langsung menjabat sebagai kepala pemerintahan atau ketua dari LDP akan menjabat sebagai ketua pemerintahan. Nah, tapi sayangnya dengan kondisi 2 pemilu terakhir partai LDP kehilangan suara mayoritas, muncullah partai-partai kecil, partai-partai independen dan juga oposisi yang mungkin akan memanfaatkan situasi tersebut. Nah, itu sebabnya mereka memerlukan koalisi, dan Komeito adalah salah satu koalisi besar mereka dalam 2 pemilu terakhir. Sayangnya dengan mundurnya koalisi ini, maka kemungkinan agak sulit untuk LDP memaksakan ketuanya untuk menjadi pemimpin pemerintahan. Dalam hal ini adalah Perdana Menteri. Oke, nanti kita akan lihat ke depan apakah Takaichi akan berhadapan dengan kandidat lain yang mungkin dibentuk dari partai-partai oposisi. Dalam hal ini berarti kita memerlukan kepastian lebih lanjut, sehingga selama ketidakpastian ini tetap berjalan, maka itu yang sebabnya membuat kenapa USD Japanese Yen mengalami penurunan, atau dengan kata lain Yen menguat. Dan di sisi lain Nikkei yang semula sudah sempat mencetak rekor baru justru mengalami tekanan turun. Apakah ini bersifat sementara atau tidak? Ya, kita tinggal tunggu saja sampai kepastian politik ini reda atau bisa muncul. Oke, kemudian data untuk ekonomi hari ini, lagi-lagi tidak ada data ekonomi, hanya ada satu dari private sector, dan itu adalah New York Empire State Manufacturing Index dengan angka yang diharapkan relatif lebih kuat, dari minus 8,7 menjadi minus 1,8. Jadi kalau misalkan nanti malam ternyata datanya muncul dengan angka sesuai ekspektasi atau bahkan jauh lebih baik, maka dolar berpotensi mengalami rebound atau penguatan. Dan itu berarti dampak yang lain atau market lain seperti emas ataupun bahkan kepada indeks saham atau mungkin bahkan ke forex seperti pound sterling ataupun bahkan euro berpotensi mengalami tekanan turun. Tapi sebaliknya kalau datanya relatif lebih jelek atau lebih rendah daripada ekspektasi, maka kita akan lihat sebaliknya, US dollar akan kembali terperosok. Nah, jangan lupakan dengan pidato ataupun pernyataan dari para pejabat Fed. Sepertinya belakangan ini kita mau tidak mau hanya mengandalkan dari pidato-pidato tersebut berhubung dengan data ekonomi yang relatif sepi atau belum muncul sehubungan dengan shutdown yang masih terus berlanjut.